Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Sarah Nabila Arifin. Di sini Ibu akan menjelaskan sebuah materi dan teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir karena materi ini sangat penting dan berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Oke, kita lihat. Nah, tadi udah perkenalan ya teman-teman. Nama Ibu Sarah Nabila Arifin. Nah, ini tuh tugas UAS dengan NIM-nya 122202276. Nah, Ibu akan menjelaskan materi yang dimana materi ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman harus bisa menyimak dari awal sampai akhir dari apa yang akan Ibu jelaskan ya, seperti itu. Teman-teman sebelumnya siap-siap ya, disiapkan untuk alat tulisnya. Nah, kita mulai. Di sini ada macam-macam najis. Nah, teman-teman, jadi najis itu bermacam-macam ya. Nah, kita harus tahu kenapa? Karena syarat sahnya kita sholat itu adalah bersih, suci dari hadas, dari najis. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bersih secara syariat agama dan bersih juga secara fisik, bisa kita lihat gitu. Mengapa kita harus memahami materi ini teman-teman? Karena memahami najis dalam fikih Islam penting sekali bagi umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Jadi selain untuk ibadah juga untuk menjaga kebersihan diri kita ya, serta untuk melaksanakan ibadah dengan sah dan sempurna. Nah, jadi harus sempurna. Jika masih ada pertanyaan terkait najis dalam fikih Islam, jangan ragu untuk bertanya kepada ulama atau sumber ilmu agama yang terpercaya, karena banyak sekali di materi-materi ini tentang najis tuh banyak yang was-was seperti itu, apakah ini najis atau tidak. Dan Ibu akan menjelaskan juga bagaimana cara untuk membersihkannya seperti itu ya. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkannya, juga menjelaskan dari najis ringan sampai najis yang berat seperti itu. Baik teman-teman, untuk yang pertama ada najis mukhafafah atau biasa kita sebut dengan najis ringan. Nah, najis ringan ini adalah najis yang paling ringan dan mudah dibersihkan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain susu ibu, kemudian ada keringat manusia, kemudian ada air mani yang keluar tanpa disertai junub, kemudian ada darah sedikit yang keluar dari luka, kemudian muntah yang tidak mengandung makanan, kemudian ada juga kotoran burung yang tidak memakan bangkai. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan. Dan cara membersihkannya itu sangat mudah sekali, teman-teman, yaitu dengan cara membersihkannya dengan air mengalir, dibasahi gitu ya, dengan air bersih hingga tidak ada bekas lagi. Cukup untuk dibasahi, cukup untuk disiram saja gitu dengan air mengalir, atau cukup dengan diusap saja. Jika warna, baunya dan bentuknya sudah hilang, maka sudah bersih seperti itu. Yang kemudian kedua ada najis mutawassithah atau biasa kita sebut dengan najis sedang ya teman-teman. Nah, najis sedang ini adalah najis yang lebih berat daripada najis mukhafafah. Nah, dan ini membutuhkan cara mensucikan yang lebih khusus lagi daripada yang tadi. Nah, contohnya itu adalah kotoran manusia dan hewan, darah manusia, muntah yang mengandung makanan, kemudian mazi atau air mani yang keluar karena syahwat, kemudian air mani yang keluar setelah junub, kemudian bangkai hewan atau kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, teman-teman, ini adalah najis yang sedang, yang mana najis sedang ini membutuhkan cara mensucikan lebih khusus dengan disucikan dengan disiram dengan air mengalir yang hingga bersih.
Nah, teman-teman ini juga bisa ditambah gitu ya dengan teman-teman bisa mensikatnya atau bisa memberikan sabun supaya hilang baunya seperti itu. Boleh. Kemudian yang ketiga ada najis mughalazoh, najis yang berat. Nah, najis ini adalah najis yang membutuhkan cara mensucikannya yang lebih khusus lagi daripada najis mukhafafah dan najis mutawassithah. Nah, contohnya adalah air liur anjing, teman-teman. Nah, cara mensucikannya itu harus dengan cara 7 kali gitu dengan air bersih. Salah satu basuhannya dicampur dengan tanah liat atau sabun. Wow, ini tuh sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman, bahwa tentang najis ini adalah perihal yang sangat penting yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ya, Ibu bakal menjelaskan ke teman-teman bahwa pentingnya kita memahami materi ini dan mengapa kita harus bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena menyangkut dengan ibadah kita, tentang kesempurnaan dan syarat syahnya ibadah. Nah, yang pertama, menjaga kebersihan dan kesucian diri gitu, karena najis adalah segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan menurut syariat Islam. Memahami fikih tentang najis membantu kita untuk mengetahui apa saja yang termasuk najis, bagaimana cara mensucikannya dengan benar. Dari yang tadi yang telah Ibu jelaskan kepada teman-teman ya, hal penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri ini baik fisik maupun spiritual. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah dengan sah. Jadi teman-teman, najis ini adalah sebuah penghalang yang dimana jika najis ini tidak bisa terbersihkan, maka akan menjadi penghalang kita untuk ibadah. Tidak akan sah sholat kita, seperti itu. Seperti sholat, tawaf ya, menyentuh Al-Quran, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menghindari gangguan kesehatan. Nah, karena najis ini seperti kotoran manusia dan hewan itu kan mengandung bakteri, jadi harus kita bersihkan gitu. Karena ketika kita memahami konsep fikih ini, insya Allah akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa? Karena kita lebih nyaman, kita lebih sehat, lebih bersemangat untuk ibadah dan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan menjalankan fikih ini tentang najis merupakan salah satu bentuk ketaatan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan kebersihan dan kesucian diri serta melaksanakan ibadah dengan benar. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin seperti itu, sekian dari yang bisa Ibu jelaskan untuk teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa memahami ya dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi, dan kemudian teman-teman juga bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman atas attention-nya, atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.